Assalamualaikum teman-teman. Hai guys, perkenalkan nama saya Fatma Huda. Saya kuliah di Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya. Saya dari Prodi S1 Kebidanan. Nah, di vlog saya kali ini sebenarnya itu vlog pertama saya guys. Karena saya itu bukan YouTuber, saya itu hanya mahasiswi biasa gitu. Saya dapat tugas dari dosen membuat vlog ini. Nah, sebelumnya saya mau menyapa teman-teman semua. Gimana kabar kalian? Semoga kita semua sehat, semoga kalian sehat, semoga kita semua terhindar dari penyakit, wabah virus gitu ya. Nah, sekarang kan lagi banyak-banyaknya corona itu ya guys, yang membuat kita itu tidak bisa kemana-mana. Kita harus di rumah, kita harus isolasi diri lah. Saya juga udah sekitar 2 minggu lebih deh libur kuliah, tapi tetap ada tugas, ada kuliah online gitu guys. Nah di sini saya akan memaparkan suatu materi, yaitu materi saya itu tentang suhu tubuh guys. Nah ikut ya, kita bahas materinya. Nah di sini tuh pengertian suhu tubuh. Suhu tubuh adalah keadaan panas atau dingin yang diukur dengan menggunakan termometer. Nah, di dalam tubuh terdapat dua macam suhu, yaitu suhu inti dan suhu kulit. Nah, suhu inti ini adalah suhu dari tubuh bagian dalam dan besarnya selalu dipertahankan konstan, sekitar kurang lebih 1 derajat Fahrenheit, atau kalau di derajatkan Celcius itu seperti kurang lebih 0,6 derajat Celcius. Nah, dari hari ke hari, kecuali bila seseorang mengalami demam ya. Sedangkan suhu kulit itu berbeda dengan suhu inti. Nah, dapat naik dan turun sesuai dengan suhu lingkungan. Jadi suhu kulit itu menyesuaikan lingkungan guys. Bila terbentuk panas yang berlebihan di dalam tubuh, suhu kulit akan meningkat. Jadi dia itu mengikuti suhunya inti. Jadi kalau intinya berlebihan, suhunya kulit itu juga menyesuaikan seperti itu. Nah, sebaliknya, apabila tubuh mengalami kehilangan panas yang besar atau suhunya rendah, maka suhu kulit akan menurun. Jadi kita kan kadang kalau di tempat yang dataran tinggi gitu kan dingin ya guys ya, lebih dingin gitu. Nah, suhu tubuh, kenapa kulit kita itu kok dingin gitu ya, kerasa dingin, itu karena suhu di dalam tubuh kita itu mulai berkurang. Jadi kulit kita itu menyesuaikan guys. Nah, organ pengatur suhu tubuh itu ada yang pertama hipotalamus. Nah, hipotalamus ini dia berukuran kecil, tapi dia itu pengatur semua kelenjar guys. Ini adanya itu di otak, hipotalamus. Nah, pusat pengaturan panas dikenal sebagai termostat, terletak di bawah otak. Nah, termostat hipotalamus memiliki semacam titik kontrol yang disesuaikan untuk mempertahankan suhu tubuh guys. Nah, jika suhu tubuh menurun sampai di bawah atau naik sampai di titik ini, maka pusat akan memulai impuls untuk menahan panas atau meningkatkan pengeluaran panas. Terdapat dua hipotalamus, yaitu jadi hipotalamusnya ada dua macam guys. Nah, dua macam itu, yang pertama itu hipotalamus anterior, pengatur pembuangan panas. Jadi dia ini yang mengatur pembuangan panas guys. Nah, hipotalamus posterior yaitu mengatur upaya penyimpanan panas. Jadi yang bagian menyimpan panas itu posteriornya. Tuh, saraf yang terdapat di bagian preoptik hipotalamus anterior dan posterior memperoleh dua sinyal, yaitu sinyal yang pertama, sinyal dari sinyal perifer yang menghantarkan sinyal dari reseptor panas ke yang dingin guys. Nah, dari yang kedua, dari suhu darah yang
memperdarahi bagian hipotalamus itu sendiri. Jadi darah itu juga ada suhunya guys. Nah, apa itu termoreseptor? Nah, termoreseptor itu ada dua, yaitu perifer dan sentral. Nah, yang perifer ini terletak di dalam kulit. Nah, dia itu mendeteksi perubahan suhu kulit dan membran mukosa tertentu serta mentransmisi informasi tersebut ke hipotalamus guys. Nah, kalau yang sentral terletak di antara hipotalamus anterior, medula spinalis, organ abdomen, dan struktur internal lain juga mendeteksi perubahan suhu darah guys. Jadi suhu darah itu ada organ-organnya sendiri, itu tadi yang saya sebutkan. Nah, untuk penjalanan sinyal suhu tubuh itu ada ini. Sinyal suhu tubuh yang dibawa oleh reseptor pada kulit akan diteruskan ke dalam otak melalui jaras spinothalamikus. Nah, itu mekanismenya hampir sama dengan sensasi nyeri guys. Jadi kan kita kalau panas itu kan pasti kayak gimana ya, demam, kayak nyerinya itu kayak badan tuh nggak enak gitu loh guys, kayak sakit-sakit semua. Nah, itu bisa disebut dengan nyeri. Nah, ketika sinyal suhu sampai di titik medula spinalis, sinyal akan menjalar dalam traktus Lissauer beberapa segmen di atas atau di bawah, dan selanjutnya akan berakhir terutama pada lamina 1, 2, dan 3 radialis dorsalis. Nah, ini tuh bagian-bagian tulang. Ngomongnya agak bagian-bagian tulang guys gitu. Nah, di sini tuh ada juga ventral basal thalamus. Beberapa sinyal suhu pada kompleks ventrobasal akan diteruskan ke korteks somatosensorik guys, seperti itu. Nah, kita lanjut ke faktor-faktor yang mempengaruhi suhu tubuh guys ya. Nah, di sini tuh ada beberapa faktor, yaitu percepatan metabolisme basal yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, rangsangan saraf simpatis. Nah, rangsangan saraf simpatis ini menyebabkan kecepatan metabolisme menjadi 100% lebih cepat, mencegah lemak, coklat atau brown fat yang tertimbun dalam jaringan untuk dimetabolisme gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu hormon pertumbuhan. Nah, menyebabkan peningkatan kecepatan metabolisme sebesar 12 15 sampai 20% guys. Maaf agak tipu. Nah, akibatnya produksi panas suhu juga meningkat seperti itu. Nah, selanjutnya ada hormon tiroksin, langsung hormon kelamin, itu juga mempengaruhi faktor suhu tubuh guys. Peradangan, apalagi kan kalau bicara tentang peradangan, orang yang kena radang itu, entah radang apapun itu, pasti orangnya itu demam guys, karena itu bentuk sinyal kalau kita ini sedang mengalami radang gitu guys. Karena radang itu kan dari bakteri ya guys, ada yang dari bakteri, ada yang dari virus. Nah, itu kayak memberitahu kita kalau kita ini sekarang ini kena radang gitu. Jadi demam itu, kalau radang demam itu emang udah biasa. Jadi kalau untuk penanganannya lebih lanjut, kita bisa periksa ke dokter atau ke tempat pusat kesehatan lainnya. Nah, itu status gizi juga mempengaruhi, soalnya malnutrisi yang cukup dapat menurunkan kecepatan metabolisme dari 20% hingga ke 30%. Nah, hal ini terjadi karena di dalam sel tidak ada zat makanan yang dibutuhkan untuk mengadakan metabolisme guys, seperti itu. Terus selanjutnya ya ada itu aktivitas juga mempengaruhi mempengaruhi suhu tubuh. Kalau kita kan beda gitu ya, suhu tubuh orang yang rebahan mulu kayak saya gitu ya, orang yang rebahan mulu, terus sama orang yang rajin olahraga gitu. Jadi semakin banyak aktivitas kita, suhu kita juga akan lebih meningkat, tapi bukan sampai yang demam gitu ya guys.
cuman agak meningkat, jadi kayak badan itu lebih fit, lebih sehat gitu loh. Enggak, kalau orang yang malas gerak kan kayak lebih sering sakit, badannya sakit-sakit gitu loh guys. Nah, gangguan organ juga, terus lingkungan juga kan beda suhu tubuhnya. Orang yang terdapat di yang di dataran tinggi sama dataran rendah, otomatis dia suhu tubuhnya itu lebih meningkatkan orang yang berada di dataran tinggi guys. Ini apa kan di situ kan kayak banyak kayak dingin gitu loh guys. Nah, terus irama diurnal, jenis kelamin terjadi, usia individu juga guys. Jadi setiap individu itu mau tua, mau dewasa, mau anak-anak, semuanya itu suhu tubuhnya itu beda-beda guys. Jadi nggak harus sama. Jadi kalau normalnya orang dewasa itu ya 36 sampai 37,5. Kalau anak kecil itu 36,5 sampai 37,5 guys, seperti itu. Kurang lebihnya sih seperti itu. Terus mekanisme kehilangan panas dalam tubuh itu ada 4 mekanisme, yaitu radiasi. Nah, radiasi ini adalah mekanisme kehilangan panas tubuh dalam bentuk gelombang panas inframerah. Gelombang inframerah yang dipancarkan dari tubuh memiliki panjang gelombang 5-20 mikrometer. Nah, tubuh memancarkan gelombang panas ke segala penjuru tubuh. Radiasi merupakan mekanisme kehilangan panas paling besar pada kulit, yaitu sekitar 60% guys, atau 15% seluruh mekanisme kehilangan panas. Yang kedua ada konduksi, terus evaporasi, konveksi. Nah, kalau konveksi ini kan biasanya kayak perpindahan panas melalui air atau udara, seperti itu guys. Nah, itu sekian dari saya. Itu sedikit, ya nggak sedikit sih, banyak ya. Itu materi dari saya mengenai tubuh, mengenai suhu tubuh gitu. Nah, buat kalian yang menyukai video ini, silahkan like, terus komen apa aja kekurangannya, dan jangan lupa klik subscribe dan klik tombol loncengnya, biar ya mungkin nanti saya dengan adanya vlog ini saya akan membuat vlog-vlog yang lain yang tentunya yang berguna dan bisa buat pelajaran bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.